Wing, 16 pada saat ini istri saya, yang telah mendapatkan kesembuhan dari masalah tulang belakang yang seharusnya tidak dapat disembuhkan oleh seorang penyembuh pikiran, setelah dokter yang sama ini menyerahkan dia untuk menderita dan mati, memberitahu dokter saya bahwa dia akan memanggil seorang penyembuh pikiran. Menanggapi hal ini dokter menjawab, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menyelamatkan orang ini. 17. Ketika penyembuh pikiran datang alih-alih bertanya tentang riwayat dan penyakit saya, dia memberitahu saya apakah saya ingin perawatan mental dan apakah saya bersedia berhenti berobat dan dokter, dan saya menjawab ya, dan ini adalah semua percakapan saya pada kunjungan ini dengan penyembuh pikiran. 18. Setelah menerima satu perawatan mental, saya tidur sepanjang malam untuk pertama kalinya dalam 30 hari hidup dan bangun keesokan paginya dengan rasa lapar. Nafsu makan, dan ini setelah 35 hari tidak nafsu makan sama sekali dan tidak mampu menahan apapun di perut saya sehingga saya memaksakan diri untuk makan. Perawatan mental yang satu ini menyembuhkan saya sepenuhnya setelah kedua dokter tersebut menyerahkan saya untuk mati. 19. Kesembuhan saya mungkin dianggap suatu kebetulan yang akan terjadi tanpa adanya penyembuh. Jika ini adalah satu-satunya kasus yang serupa, namun karena terdapat ribuan kasus serupa di Amerika Serikat saat ini, kita harus mengakui kekuatan pikiran untuk menyembuhkan penyakit. 20. Berdasarkan kenyataan bahwa alam semesta dan segala isinya diatur oleh hukum yang mutlak dan tidak dapat diubah, kita tidak dapat mempertimbangkan unsur kebetulan atau kekuatan khayalan yang dapat mengabaikan hukum. Menemukan hukum penyembuhan pikiran adalah tugas yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri setelah penyembuhan pikiran saya, dan sekarang saya mengklaim penemuan hukum alam penyembuhan pikiran, dan akan berusaha untuk menyatakan hukum tersebut sehingga siapapun dapat membuktikan hal yang sama untuk dirinya sendiri. 21. Fakta bahwa saya mulai menurun dan terus menurun sampai saya berada di ambang kematian, segera setelah dokter menangani kasus saya, menunjukkan bahwa ada unsur yang masuk ke dalam hidup saya yang menyebabkan perubahan pada kondisi fisik saya, bahwa itu bukan akibat alami dari kondisi saya yang dulu, terbukti dengan saya langsung sembuh ketika saya berubah dari dokter menjadi main healer. 22. Fakta bahwa kesembuhan saya disebabkan oleh mental, membawa kita pada fakta bahwa kemunduran saya disebabkan oleh mental. Sekarang kita akan membandingkan keadaan pikiran dokter dengan keadaan pikiran penyembuh. 23. Dokter tersebut berpendidikan dan percaya bahwa penyakit jasmani disebabkan oleh sebab-sebab jasmani yang mengganggu alam dan bahwa keadaan jasmani saya disebabkan oleh keadaan diri saya dan orang tua saya sebelumnya, bahwa aku mewarisi watak dari orang tuaku yang membuat organ perutku lemah, dan karena perbuatanku yang lalu, aku telah melukai perutku sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dengan obat apapun. 24. Ketakutan, keraguan dan keyakinan dokter dikomunikasikan kepada kecerdasan alam bawah sadar saya tentang kehidupan sesuai dengan hukum alam pikiran, dengan alasan saya telah meminta bantuan dokter, dan tubuh fisik saya menurun seperti yang ditakuti dokter dan percaya. Untuk membuktikan bahwa keyakinan mental dokter saya menyebabkan kemunduran saya dan akan membunuh saya jika saya tidak melepaskan diri dari keyakinan mentalnya, sekarang kita akan memeriksa keadaan pikiran dari penyembuh pikiran. 25. Penyembuh pikiran dididik dan percaya bahwa penyakit dan penyakit adalah hal yang tidak wajar dan bukan merupakan bagian dari kondisi alami umat manusia, dan bahwa pikiran mengendalikan semua manifestasi tubuh yang tidak wajar, dan bahwa alam tidak mungkin sakit atau berpenyakit, bahwa semua kesakitan dan penyakit hanyalah kepercayaan yang salah mengenai kondisi manusia yang tidak wajar, dan bahwa manusia secara alami dan normal tidak mungkin sakit atau berpenyakit. 26. Ketika saya setuju untuk berhenti dari pengobatan dan dokter dan menerima bantuan dari penyembuh pikiran, kecerdasan alami kehidupan saya yang tidak disadari menerima kendali dari penyembuh pikiran, dan mengikuti keyakinan mentalnya sesuai dengan hukum pikiran yang mutlak dan tidak dapat diubah, dan tubuhku merespons keyakinan mental penyembuh sama seperti respons terhadap keyakinan mental dokter. 27. Keyakinan mental positif dari penyembuh pikiran dikomunikasikan kepada kecerdasan alami kehidupan bawah sadar saya sesuai dengan hukum alami pikiran, dan tubuh saya merespons dan saya disembuhkan seketika. Kondisi fisik saya membuktikan bahwa saya mencerminkan keyakinan sadar dari dokter dan penyembuh pikiran, dan membuktikan bahwa dokter secara mental menciptakan kondisi saya setelah saya meminta bantuannya sesuai dengan hukum alam pikiran. 28. Keyakinan atau niat dokter atau penyembuh pikiran tidak mempengaruhi hukum pikiran dan alam seperti halnya mempengaruhi hukum gravitasi, sebab dan akibat tidak dapat dipisahkan. Tindakan tubuh pasien di bawah pengobatan medis atau material,
dan tindakan tubuh pasien dengan gejala yang sama di bawah pengobatan penyembuh pikiran membuktikan, tanpa keraguan, bahwa semua dokter yang menggunakan pengobatan material menciptakan mental, atau memperpanjang penyakit tubuh yang mereka coba sembuhkan dengan pengobatan mereka. Keduanya adalah pencipta penyakit dan penyembuh penyakit. Obat-obatan atau pengobatan yang mereka gunakan tidak mempengaruhi pasien dengan cara apapun. 29. Keyakinan sadar dari dokter atau penyembuh pikiranlah yang mempengaruhi pasiennya. Kekuatan hidup yang secara alamiah menciptakan kesehatan, juga akan menciptakan kesakitan, penyakit, dan kecacatan. Ketika dokter memutuskan dari diagnosa bahwa pasiennya mengidap penyakit tertentu yang akan membunuhnya, tubuh pasien biasanya akan mengikuti keyakinan dokter sama seperti saya. 30. Ketidaktahuan akan hukum alam pikiran menyebabkan setiap dokter menjadi pencipta penyakit yang harus dikarantina demi melindungi kesehatan masyarakat. Ketika umat manusia memahami hukum pikiran, mereka akan memperlakukan perguruan tinggi kedokteran sama seperti mereka memperlakukan rumah hama. 31. Clipping surat kabar berikut ini adalah bukti positif bahwa profesi medis tidak mengetahui apa pengaruh kesadaran mereka terhadap pasiennya dan membuktikan lebih lanjut bahwa obat atau pengobatan yang mereka gunakan tidak mempengaruhi pasiennya dengan cara apapun. 32. Oleh Associated Press. San Francisco, tanggal 15 Juni tahun 1915. Dr. H. L. Henderson, mantan wali kota Astoria, Oregon, dan sekarang menjadi dokter praktik di kota itu, hari ini menyatakan dalam sebuah makalah berjudul, Tuberkulosis Ditaklukkan, yang dibacakannya sebelum konvensi Kongres National Eclectic Medical Association, bahwa ia telah menemukan obat untuk tuberkulosis yang telah menyembuhkan 95% pasien tuberkulosisnya. Pernyataan tersebut menimbulkan perdebatan sengit. Dr. E. B. Skuman dari Cincinnati menantang pernyataan tersebut dengan pernyataan bahwa ia telah mencoba pengobatan yang sama, dan hasilnya 95% pasiennya meninggal. 33. Di sini kita mempunyai bukti bahwa pengobatan yang sama menyembuhkan 95% pasien seorang dokter sementara 95% pasien dokter lain meninggal. 34. Demonstrasi ini secara meyakinkan membuktikan bahwa keyakinan sadar dan bukan obat material yang menciptakan dan menyembuhkan tuberkulosis. Seorang dokter sangat yakin bahwa obatnya akan menyembuhkan pasiennya, dan keyakinan sadarnya dikomunikasikan kepada kecerdasan alami. Kehidupan pasiennya yang tidak disadari, dan tubuh pasien merespons dengan sehat, sesuai dengan hukum alam pikiran. Dokter yang lain takut dan percaya bahwa tuberkulosis adalah penyakit yang serius dan meragukan kemanjuran obat apapun untuk menyembuhkan penyakit tersebut, dan ketakutan, keraguan, dan keyakinannya yang disadari dikomunikasikan kepada kecerdasan alami kehidupan pasien yang tidak disadari dan tubuh pasien merespons penyakit sesuai dengan penyakitnya, dengan hukum alam pikiran. 35. Karena ketidaktahuan akan hukum alam yang mengatur keyakinan, ketakutan, keraguan dan kepercayaan seorang dokter serta pengaruhnya terhadap pasien yang dirawatnya, dokter yang satu menyembuhkan dan dokter yang lain menciptakan penyakit yang sama. Setelah seorang dokter mengambil alih tanggung jawab atas seorang pasien, dia sendiri yang bertanggung jawab atas setiap kondisi pasien, kesadarannya, ketakutannya, keraguannya dan keyakinannya, dan bukan obatnya yang menentukan apakah pasiennya akan hidup atau mati. 36. Hukum alam tidak dapat berpikir, keyakinan atau niat tidak mempengaruhi hukum alam. Keyakinan sadar setiap dokter dikomunikasikan kepada kecerdasan alami bahwa sadar setiap pasien terlepas dari keyakinan atau niatnya, setiap penyakit tubuh diciptakan secara mental, mula-mula oleh pasien, kemudian dilanjutkan oleh dokter. 37. Ini adalah hukum kesehatan dan penyakit yang mutlak dan tidak dapat diubah. Setiap penyakit tubuh sepenuhnya disebabkan oleh gangguan mental terhadap hukum alam kehidupan, melalui ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kebencian dan kepercayaan yang salah, dan semua penyakit tubuh dihancurkan dengan menghilangkan gangguan mental dan menjadi sadar akan kondisi alami dan normal kita. 38. Dengan menerima bantuan dokter atau seorang penyembuh pikiran, kecerdasan alami pasien yang tidak disadari merespons keyakinan sadar orang yang merawat pasien. 39. Seorang ibu selalu menjaga hubungan ini dengan anaknya sampai dia meminta bantuan untuk anaknya, kemudian kekuasaannya berpindah kepada orang yang dia minta untuk merawat anaknya. 40. Sistem penyembuhan lain tanpa obat-obatan sepenuhnya membuktikan bahwa obat-obatan tidak menyembuhkan penyakit apapun.
Sistem yang dikenal sebagai chiropraktik terdiri dari manipulasi tulang belakang untuk meringankan gangguan pada saraf yang mereka yakini sebagai penyebab penyakit fisik. Karena efek fisik pada pasien pada saat manipulasi, chiropraktor percaya bahwa ia telah menghilangkan gangguan alam, dan banyak penyakit yang dianggap tidak dapat disembuhkan telah disembuhkan secara instan oleh chiropraktik dan banyak penyembuhan telah dilakukan ketika semua pengobatan material lainnya telah gagal. 41. Sistem ini telah menyembuhkan setiap penyakit, dan kelainan bentuk yang diketahui manusia, tanpa obat-obatan, namun bukan seperti yang diyakini oleh chiropraktor, melalui manipulasi tulang belakang, namun berdasarkan keyakinan sadar dari chiropraktor tersebut. Ketika chiropraktor memanipulasi saraf yang terkena biasanya menyebabkan rasa sakit yang parah pada pasien, dan chiropraktor kemudian menjadi sadar bahwa ia telah menemukan penyebab penyakitnya, dan manipulasi tersebut akan menghilangkan penyebabnya. Faktanya adalah, keyakinan sadar chiropraktor dikomunikasikan kepada kecerdasan alami bawah sadar pasiennya sesuai dengan hukum pikiran alami, dan pasien menjadi sehat meskipun ada manipulasi dan bukan karena manipulasi tersebut. 42. Bahwa yang membunuh atau menyembuhkan pasiennya adalah keyakinan secara sadar dan bukan manipulasinya, dibuktikan dengan fakta bahwa seorang chiropraktor mempunyai ketakutan atau keraguan bahwa pengobatannya akan efektif, dan menggunakan pengobatan atau obat-obatan lain sehubungan dengan itu, dengan pengobatannya, ia biasanya gagal. Menyembuhkan keraguan, ketakutan dan keyakinannya seperti keyakinan sadarnya dikomunikasikan kepada pasiennya dan keberhasilan atau kegagalan pun menyusul. 43. Bukti positif lainnya bahwa manipulasi saraf melalui tulang belakang oleh chiropraktik tidak menyembuhkan penyakit tubuh apapun adalah kenyataan bahwa penyembuh pikiran menyembuhkan setiap penyakit keluarga manusia yang disembuhkan oleh ahli chiropraktik tanpa mempertimbangkan atau menyentuh tulang belakang. Fakta lebih lanjut bahwa osteopati menyembuhkan banyak penyakit tubuh dengan keyakinan mental yang sama dari praktisinya, namun mereka memanipulasi bagian tubuh yang berbeda, juga berbagai manipulasi listrik dan getaran yang semuanya menyembuhkan dan gagal menyembuhkan beberapa pasiennya, sehingga membuktikan bahwa semua pengobatan material dengan cara yang tidak diketahui akan mengembalikan orang yang sakit ke kondisi alaminya atau gagal melakukan operasi karena alasan yang tidak diketahui. 44. Fakta bahwa ada ribuan sistem yang berbeda dengan ribuan pengobatan material yang berbeda, dan semuanya menyembuhkan dan gagal menyembuhkan penyakit tubuh yang sama, menunjukkan bahwa ada unsur lain selain pengobatan material yang menjadi penyebab keberhasilan atau kegagalan. Hal ini juga membuktikan bahwa ketika kita melakukan penyembuhan tanpa adanya pengobatan material, maka kita membuktikan bahwa pengobatan material tidak diperlukan. 45. Untuk mendapatkan pengobatan, kita harus menggunakan unsur-unsur yang sama dengan pengobatan material seperti halnya tanpa pengobatan material. Hal ini dibuktikan dengan penyembuhan pikiran. Setiap sistem pengobatan atau pengobatan material dapat ditiadakan dan setiap penyakit tubuh disembuhkan jika kita menolak untuk menyadari kondisi pasien yang tidak wajar dan menyadari keadaan kesempurnaannya yang alami dan normal. Keadaan kesadaran ini harus tetap ada, tidak peduli sistem, obat, atau bahan apapun yang digunakan jika penyembuhan berhasil dilakukan. 46. Ketika kita menyadari bahwa semua kepercayaan didasarkan pada kebodohan dan bahwa semua kemajuan umat manusia dihasilkan dari pengetahuan, maka kita akan melihat kebodohan mempercayai apapun. Keyakinan terhadap pengobatan adalah keyakinan yang paling masuk akal, karena obat dan keyakinan dokter bekerja secara harmonis, dan hanya karena ketidakmampuan dokter untuk mendiagnosis kasusnya dengan benar, maka keyakinan dan pengobatannya gagal bekerja secara harmonis. 47. Apabila dokter merasa ragu atau takut akan kemanjuran pengobatannya, maka ketakutan dan keraguan-raguannya, dan bukan obat-obatannya lah yang mengendalikan pasiennya, tetapi bila gejala-gejalanya begitu teratur sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai diagnosisnya, maka pasien akan melakukan hal yang sama, meninggal atau sembuh menurut keyakinan mental dokter. Bukti positif bahwa yang membunuh atau menyembuhkan pasiennya adalah keyakinan mental sang dokter dan bukan solusi materialnya, adalah kenyataan bahwa para penyembuh pikiran menyembuhkan pasien setelah para dokter menyerahkan mereka untuk mati. 48. Fakta bahwa penyembuh pikiran tidak menyembuhkan setiap kasus yang mereka obati, disebabkan oleh sejumlah penyebab yang berbeda, namun fakta bahwa mereka menyembuhkan lebih banyak pasien dibandingkan dengan dokter pengobatan material, membuat sistem mereka berhak untuk dipertimbangkan, setidaknya oleh pasien, jika bukan oleh dokter. Banyak kasus yang menimpa seorang penyembuh pikiran di mana pasiennya hanya hidup untuk membalas dendam, di mana rasa benci,
marah, khawatir dan takut begitu tertanam kuat dalam pikiran pasien sehingga tidak bisa dipungkiri lagi. Membatalkan semua upaya penyembuh pikiran, tetapi pengalaman pribadi saya dan ribuan pengalaman lainnya membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dapat disembuhkan jika tidak mengganggu penyembuh pikiran. 49 Penyembuhan pikiran karena tindakannya yang tidak disadari dan tidak dapat diketahui sebagian besar dikaitkan dengan keyakinan agama. Alexander Dowie, karena metode Billy Sunday-nya, mungkin telah menyembuhkan lebih banyak orang melalui upaya pribadinya dibandingkan siapapun sepanjang sejarah dunia. Meskipun kondisi kesadarannya selaras dengan hukum penyembuhan pikiran, dia percaya bahwa penyembuhannya bersifat ajaib, yaitu bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, tidak ada satupun ajarannya yang menyoroti hukum yang tidak dia ketahui. 50. Mary Baker Eddy adalah satu-satunya orang yang pernah hidup yang merumuskan sistem yang memungkinkan orang lain melakukan penyembuhan berdasarkan satu hukum penyembuhan pikiran yang mutlak dan tidak dapat diubah. Ibu Eddy menemukan hukum penyembuhan pikiran dengan terlebih dahulu menyembuhkan dirinya sendiri, dan karena pelatihan awal dalam bidang agama, dia percaya bahwa penyembuhan adalah bagian dari tahayul yang diajarkan kepadanya ketika masih kecil. Asosiasi keyakinan agama dengan hukum penyembuhan pikiran telah mencegah penemuannya menjadi bernilai bagi manusia yang berpikir induktif dan deduktif.